tangannya saya angkat, saya bawa ke samping, dan mutawif melanjutkan perjalanan dengan jamaah saya yang lain. Saya tanya, kenapa gitu. Dia bilang, aku dipukulin orang. Ya Itu, dan sininya memar-memar. Iya, sininya memar-memar. Kita kesini itu ngejar cium hajar aswad. Jangan, Iya benar. jangan, karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Sabah khair, selamat pagi. Jumpa lagi bareng saya Daventurer. Alhamdulillah hari ini saya lagi ada di salah satu hotel bintang 5 yang ada di depan Masjidil Haram. Dan Masya Allah kita menghadirkan narasumber dari owner Cinta Madinah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Bu Haja. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah kita bertemu dengan Bu Haja dari Cinta Madinah. Boleh kenalan dulu? Boleh. Saya Sofia Holisa dari Cinta Madinah, Banyuwangi. Saya bertempat tinggal di Banyuwangi, dan insya Allah jamaah kami tidak hanya dari Banyuwangi tapi juga dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Bisa dari seluruh Indonesia mungkin? Bisa. Wah, mantap. Nah, ini travel dari Cinta Madinah. Cinta Madinah. By the way, ini kenapa kok bisa dinamakan Cinta Madinah? Karena saya cinta banget dengan Madinah. Awal kesan saya pertama 2017 itu saya ada di Madinah, saya merasakan kedamaian di Madinah. Ada kedamaian, apalagi manusia mulia berada di sana, dan benar-benar saya mencintai kota Madinah, sampai saya sering mengatakan saya cinta sama Madinah, saya cinta sama Madinah. Akhirnya terinspirasi. Awalnya saya bikin oleh-oleh umroh dan haji Cinta Madinah, tapi online shop. Ya, sampai akhirnya saya buat travel. Nah, travel saya buat tetap dengan nama Cinta Madinah. Masya Allah. Ya, unik juga sih, menarik gitu ya, dan mudah diingat, mudah diucap juga ya. Bagus sih Cinta Madinah. Mahabbah. Dan memang kantornya ada di Banyuwangi. Tetapi sekali lagi buat nanti para jamaah, calon jamaah umroh yang mau daftar ke Cinta Madinah bisa dari mana saja? Bisa dari mana saja. Ya, apalagi kita kan juga lagi nge-develop sistem websitenya juga, yang kita akan ke publik untuk websitenya insya Allah di akhir tahun ini. Jadi bisa dari mana aja, klik Cinta Madinah udah langsung bisa daftar. Okay. Waduh, Masya Allah. Tapi yang saya lihat Masya Allah ya, dari Cinta Madinah, hotelnya bagus sekali, ada di kawasan Tower Zamzam ini. Nantinya bagaimana ke depannya? Apakah akan selalu berada di hotel yang dekat dari Masjidil Haram atau mungkin bisa jauh juga? Saya memang fokusnya di segmen, kami mengambil segmen menengah ke atas. Bukan apa-apa. Saya itu memikirkan jamaah untuk lebih nyaman, karena dengan hotel dekat itu ibadah akan lebih nyaman. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada paket-paket yang di-request oleh para mitra keluarga Cinta Madinah yang minta misalnya di jarak 100 meter, 200 meter, 300 meter, kami tetap akan melayani sesuai dengan request. Atau mungkin dalam artian dari harga ya? Nah, yang request dari harga, karena memang kalau yang dekat banget dengan Masjidil Haram otomatis harga akan lumayan tinggi gitu. Ya, betul. Oh, ini kita mau ikut Cinta Madinah tapi yang harga di standar lah, ekonomi ya? Ya, itu juga nanti insya Allah tetap ada. Jadi nanti akan kami ikutkan grup-grup yang emang diambil di hotel-hotel paket yang bintang 200 3. Ya, bintang 3. Kalau bintang 3 500 meteran ya Mas. Ya, segitulah insya Allah. Yang pasti tidak akan mengecewakan dong dengan Cinta Madinah insya Allah. Dari servisnya bagaimana nih, fasilitas dan servis? Kalau fasilitas servis hampir sama dari semua travel, insya Allah begitu-begitu aja ya. Tapi ada sesuatu hal yang beda di Cinta Madinah. Wow, apa itu? Yang beda adalah kita pada saat kita ini mengatakan perjalanan cinta. Nah, pada saat kita sudah menyampaikan perjalanan cinta untuk menggapai ridho ilahi Rabbih, maka dengan harapan setiap kepulangan umroh itu membuat rasa, menciptakan rasa yang akhirnya umrohnya itu insya Allah umroh mabrurah. Jadi dari manasik, dari sampai semuanya itu kita jamaah kita ajak untuk menemukan rasanya, mencintai Rasulullah dan Allah. Misalnya garis miring khusyuk gitu ya? Iya, insya Allah. Dan insya Allah akan selalu didampingi
sama mutawif yang sudah berpengalaman Insya Allah. membawa untuk kehusuan dan sampai cinta Iya, terhadap iya, Madinah. iya. Jadi insya Allah kami, TL kami insya Allah menggunakan TL yang kita sudah buat standar. Jadi umrohnya tidak sekedar rasa umroh TL. Biasanya kan kalau umroh rasa TL-nya siapa, umrohnya akan berasa begini. TL-nya siapa, umrohnya berasa begini gitu. Tapi kami membuat standarisasi, siapapun TL-nya, jamaah tetap harus bisa menemukan rasanya. Kita akan ngajak sama-sama jamaah sehingga ada Cinta Madinah Enlightening Journey. Wow, mudah-mudahan sukses ya Bu Haja ya. Amin. Sukses dan kedepannya insya Allah Cinta Madinah dikenal lagi. Karena namanya saya seneng banget sih, Cinta Madinah. Memang bikin cinta. Jadi jatuh cinta gitu. Jadi jatuh cinta. Semoga selalu cinta Madinah. Karena memang jika tidak ada Rasulullah maka ya itu dia apalah artinya untuk bisa ke tanah suci ya. Oke, nah ngomong-ngomong untuk dari Cinta Madinah atau Ibu Haja sendiri terjun di dunia umroh itu udah berapa tahun? Baru sih Mas, saya di umroh ini baru. Jadi 2017 saya memulainya, tapi itu masih yang nitip-nitip di beberapa travel gitu ya. Karena saya pada saat itu lagi di coaching oleh guru saya untuk lebih dekat dengan Baitullah. Gimana caranya? Untuk ke Baitullah itu gratis. Awalnya itu. Gimana sih caranya ke Baitullah gratis? Maka dekat-dekatlah dengan travel umroh gitu kan. Akhirnya saya berdekatan dengan travel umroh. Alhamdulillah saya bisa umroh gratis, mengumrohkan keluarga gratis, mengumrohkan guru-guru ngaji gratis. Jadi Cinta Madinah ini insya Allah Cinta Madinah ini setiap tahun tetap akan mengumrohkan guru-guru ngaji gratis, tahfiz Quran, marbot masjid. Berkah insya Allah. Insya Allah, amin. Wah ini jadi terharu. Jadi selama terjun ke dunia umroh emang sudah mengumrohkan beberapa keluarga dan dari guru ya. Iya. Baik, sudah berpengalaman dari lumayan lah dari 2017 ya sampai saat ini pastinya ada beberapa cerita-cerita yang menarik, yang senang ataupun yang duka gimana itu? Ada cerita yang apa ya, yang terkesan atau yang teringat waktu itu? Saya sih kisah yang paling terkesan itu pada salah satu jamaah perempuan ya. Jadi jamaah perempuan tuh kita ini sebagai perempuan ditakdirkan unik sama Allah dengan kita punya dispensasi waktu. Kalau laki-laki kan nggak ada dispensasi waktu. Benar. Nah kalau perempuan tuh punya nikmat sama Allah, dikasih dispensasi waktu dan lain sebagainya. Tapi pada saat untuk ke haram kita sudah melakukan antisipasi agar perempuan itu menahan menstruasinya. Tapi qadarullah ada yang tetap menstruasi. Tapi mungkin karena besarnya keinginan untuk masuk ke haram, sementara dianya itu datang bulan atau menstruasi, dia memaksa dan itu tidak dikatakan pada saya ngajak biasa jadi aja. Dia maksa istilahnya rugi ya. Oh udah datang ke sini aku nih harus masuk. Padahal harusnya nggak begitu. Harusnya memang larangan orang yang sedang haid itu nggak boleh untuk masuk ke masjid. Karena saya masuk bersama jamaah saya masuk gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya itu berada pas di belakang jamaah tersebut gitu ya. Ini cerita untuk diambil ibrah ya, bukan untuk membuka aib siapa. Iya benar-benar supaya jadi pelajaran. Nah jadi pada saat itu, pada saat tawaf sunnah, kita mau tawaf sunnah memang mau menyentuh Ka'bah, sholat di Hijr Ismail rencananya, dan beberapa yang ingin cium Hajar Aswad. Tapi saya itu selalu mengatakan pada jamaah, jangan sampai kita kesini itu ngejar cium Hajar Aswad. Jangan, karena pada saat ambisi ini nggak baik gitu. Lah akhirnya dia itu terjatuh, teriak-teriak kejatuh. Saya tarik tangannya, saya angkat, saya bawa ke samping, dan mutawif melanjutkan perjalanan dengan jamaah saya yang lain. Saya tanya, kenapa gitu. Dia bilang, aku dipukulin orang. Itu dan sininya memar-memar. Iya, sininya memar-memar. Terus saya bilang, aku nggak melihat, saya nggak melihat. Karena memang saya ada di belakangnya, saya nggak melihat gitu. Itu di posisi di area Ka'bah? Di area Ka'bah pada saat tawaf. Nah setelah itu saya telepon salah satu ustadz, Ustadz, jamaah bla 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 atas nama ini. Ya Allah Mbak Sofi,
jamaah tersebut haid. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Langsung saya tanya, ternyata iya haid dan dia nangis gitu kan ya. Jadi sebenarnya sih kalau haid itu jangan dipaksakan saat kita tidak tahu ilmunya. Jadi konsultasi sama para mutawif, konsultasi dengan tour leader, insya Allah akan ada solusi, insya Allah. Iya, insya Allah ya, karena kita udah punya niat juga ya, istilahnya nggak usah memaksakan dan harus tahu larangan-larangan orang yang sedang haid itu. Betul. Haid sendiri itu dispensasi dari Allah, nikmat yang Allah kasih. Jadi pada saat kita istilahnya nabrak aturannya Allah, maka ya akan terjadi alhamdulillah seperti yang tidak diinginkan seperti itu. Gitu. Jadi jamaah tersebut memang tidak jujur awalnya itu, yang maksudnya nggak jujur, oh saya sedang haid gitu, enggak. Iya, nggak ngomong kalau ngomong mungkin akan Iya, saya pasti akan melarangnya, atau nanti saya konsultasi dengan para guru dan mutawif bagaimana untuk melakukan beberapa hal yang sesuai dengan syariat, fikihnya kayak apa kan begitu. Ya benar sekali. Jadi intinya kita memang itu ya. Jadi yang harus jadi pelajaran jangan sampai seperti itu. Karena itu adalah larangan saat haid untuk masuk ke dalam masjid, apalagi di tanah suci ini. Pastinya udah banyak cerita banget ya semenjak maksudnya bareng ngeberangkatin jamaah terus, otomatis ada keistimewaan, ada yang seperti ini juga, pasti ya? Iya, pasti. Selalu ada cerita, selalu ada kesan di setiap perjalanan pasti cinta ya, ini. Pasti karena memang dari banyaknya jamaah, dari ratusan ribuan jamaah udah pasti ada yang seperti ini, yang seperti itu. Iya, bahkan dari perjuangan jamaah pun untuk bisa berangkat ke tanah suci udah macam-macam cerita ya? Macam-macam cerita. Saya punya terkesan itu dengan salah satu ibu yang dia mantan TKI, mantan TKW Malaysia insya Allah. Gitu. Nah, beliau di Banyuwangi itu jualan es puter gitu, es yang ada snack-snack kecil. Nah, beliau kalau punya uang nih, punya uang 100.000, 200.000 sampai bahkan 1 juta, itu beliau titipkan ke tetangganya, sampai ke beberapa tetangga. Masya Allah. Kenapa begitu? Dia bilang agar saya nggak mengambilnya. Pada saat saya diajak ke sana oleh salah satu kawan saya untuk bertemu dengan beliau bilang, berapa harga umrohnya? Saya mau ngambil tabungan saya dulu ya, tunggu. Beliau jalan ke tetangga satu, ke tetangga yang lain, ibu kenapa begitu? Saya titipkan Pak, biar saya nggak mudah mengambilnya. Iya. Keinginan kuatnya beliau itu loh, Masya Allah. Akhirnya tercapai gitu. Berangkat. Masya Allah. Berangkat. Ini sih yang jadi inspirasi ya, karena untuk berangkat ke tanah suci atau ibadah di tanah suci itu tidak harus orang yang kaya raya, tetapi orang yang ada niat yang insya Allah dimampukan oleh Allah SWT. Ya, kadang kan ada orang yang punya segalanya tapi kan nggak bisa berangkat juga. Betul. Kalau kisah itu saya juga ada jamaah juga ya, cerita sedikit. Kita sudah ada di bandara nih, kita sudah mau terbang, insya Allah itu tahun 2017. Kita sudah mau terbang, sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat kita berjalan akan boarding, beliaunya dapat telepon dari keluarganya, bapaknya meninggal. Ya Allah. Kami semua berhenti mensupport beliau, ngasih minum apa segala macam, mensupport beliau untuk tetap berangkat. Karena beliau sudah mau pulang, ini sudah mau boarding ini. Dia, iya. Posisi ya Allah. Allah luar biasa ya. Nah, kami semua bilang, ayo berangkat aja, nanti dipadalkan umroh di sana. Sepulang umroh, toh ini pakai 9 hari, pulangnya nanti. Beliau tidak mau, karena ingin melihat jenazah bapaknya di akhir usianya, saat menutup usia. Bapaknya tidak dimakamkan sebelum anaknya datang. Maka yang terjadi beliau membatalkan keberangkatan. Ya Allah. Ya. Jadi benar-benar selama mendampingi jamaah umroh banyak kisah-kisah yang unik gitu, yang menarik juga. Yang membuat kita semakin yakin bahwa umroh ini bukan karena uang. Umroh ini bukan karena kekayaan kita. Umroh ini karena Allah izinkan kita nyampe ke Baitullah. Aduh, ini kalau diteruskan masih banyak lagi ya cerita-cerita yang perjalanan para jamaah umroh ini. Ya udah segini dulu aja mungkin ya. Terima kasih banget ini udah nge-sharing seputar cerita dan juga perjalanan
dari Cinta Madinah. Sekali lagi buat semuanya yang mau daftar ke Cinta Madinah tadi, insya Allah nanti akan rilis ya dari websitenya. Websitenya rilis, nanti juga akan ada kontak person yang akan ditampilkan oleh Insya Allah beliau. sukses ya buat Cinta Madinah. Oke, terima Insya kasih. Allah, terima kasih juga buat semuanya yang sudah ngikutin saya hari ini. Semoga bermanfaat dan jadi pengetahuan. Pokoknya buat semuanya silahkan yang mau daftar umrohan bisa ke Cinta Madinah yang saat ini kantornya ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Iya. Ya insya Allah pokoknya nanti bisa daftar dari mana saja, bahkan bisa melalui websitenya. Insya Allah bentar lagi rilis. Pokoknya sukses buat Cinta Madinah. Amin. Makasih Terima ya. kasih. Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, syukran buat semuanya. Ma'assalamah. Oke.